Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial untuk metode Cremona tipe 2. Soal tipe 2 ya, rangka dagang tipe 2. Di sini soalnya sudah diketahui. Kemudian untuk metode Cremona ini saya menggunakan AutoCAD. Jika terlalu cepat bisa di pause atau diperlambat ya videonya. Oke. Pertama-tama kita gambar dulu nih si rangka batangnya sesuai dengan soal. Misalkan di sini kan saya hanya 7 meter ya. Kalau misalkan saya AutoCAD menggunakan satuan sentimeter, maka di sini 700 cm. Kemudian di sini 400 cm gitu. Jadi nanti saya gambarnya di sini 400, 700, 700, 700. Coba gambar. Lainnya ya, lainnya di sini 700. Sesuai dengan soal kalian masing-masing. Kalau misalkan soal kalian 5 meter, 2 meter, dan lain-lain itu tolong diikuti. Sesuai dengan soal kalian ya. Nah, kalau udah ini kan tadi udah dapat 4 garis ya. 700-nya, berarti dia bisa 4. Sekarang kita gambar yang ke atasnya. Ke atasnya tadi berapa? 4 meter. Ya, si D-nya kan dari sini ke sini itu 4 meter. Ya, kalau ke sini tarik garis ini cuma setengah ya. Cuma sampai ini. Nah, kalau untuk garis tengah ini berarti kan 2B. 2B itu berarti 800. Jadi saya kalau mau gambar garis tengahnya, sini ya garis tengah, sini 800. Gambarnya tuh satu persatu, jangan langsung semua. Jangan langsung dari ujung sini ke ujung sini. Tadi langsung ditarik garis di total, jangan begitu. Gambarnya satu. Sini tadi terus ambil saya 400. Kemudian di sini juga B-nya 400. Gambarnya gini, contoh gambarnya. Kemudian untuk garis diagonalnya pun satu-satu. Jangan langsung dari ujung sini ke atas dan kayak gitu. Dari ujung sini ke ujung sini dulu nih, tengah-tengahnya dulu, kemudian baru ke atas. Ini juga ke tengah-tengahnya dulu, baru ke bawah. Kalau udah, terus kita tinggal tambah garis tengahnya ini ya. Jadi ya gambarnya jadi, terus tadi yang gambar reaksi ininya ya, bebannya ini saya seperti apa dari sini ya. Coba bebannya, bebannya saya di sini. Coba biar kamu bisa tahu. Kalau gambarnya, kalau untuk bebannya, reaksinya gambar itu gambarnya tidak sesuai dengan gambarnya. Tidak salah bisa tetap shifting kalau pakai. Kalau kita pakai, kalau pakai di sini, nanti pas gambar kita harus tahu satu gambar untuk ada kombinasi. Nah, kita harus namanya bisa saja jangan sempat waktu, biar nggak terlalu ya. Namanya seperti ini. Lalu copy. Nah, tidak. Kalian gambar masing-masing sendiri. Saya di sendiri satu tentang sama satu saja, jadi saya copy lagi bisa satu kalau saya kalau saya seperti apa aja. Nah, jadi kita udah ada di soal tipe kedua. Sini udah dikasih nama juga ya. Dikasih nama, kemudian kita lihat nih si beban P1-nya sebesar 200, P2 300, P4 300, P5 200. Oke, kita tinjau dulu pertama di titik A. Titik A itu ini ya, titik A. Nah, kita itu kerjakannya sesuai dengan ini ya, arah jarum jam. Di titik A ini ada RAC. RAC-nya sebesar berapa? RAC-nya sudah kita hitung sebelumnya ya di sorry. Jadi di metode titik pukul kita sudah mengerjakan reaksi peletakan. Jadi kita anggap reaksi peletakan sini ini sudah dihitung ya sebesar 650. Berarti untuk RAH-nya sebesar 650. Berarti kita gambar nih 650 ke atas. Ya, 650. Ini RAV kan tanda panahnya ke atas nih. Makanya kita gambar dari bawah ke atas.
biar jelas, kita kasih garis panah nih. Saya kasih garis panah ya, biar jelas nih kalau gambarnya dari atas ke bawah. Sorry, dari bawah ke atas. Nah, taruh di sini. Kemudian RAH ini nilainya itu 0 ya. Nilainya 0, makanya nggak ada di gambar apa-apa. Kemudian ada P1. P1 ini itu sebesar berapa? 200 kilonewton ke arah bawah. Jadi kita tadi titiknya tadi akhir di sini ya. Dan kita kan gambar dari bawah ke atas. Berhenti di atas. Berarti dari titik atas ini kita gambar lagi ke bawah sebesar 200 kilonewton. Terus kita kasih lagi tanda panahnya. Kita copy. Copy. Kita copy tanda panahnya biar kita tahu yang ke bawah. Mana-mana tadi. Ya, di sini titik sini. 200 kilonewton. Kemudian di sini ada S1 sama S5 ya di titik A, karena ada S1 sama S5. Si S1-nya kita copy S1. Oke, sini. Kita taruh di ujung tadi terakhir garis sini. Nah, ini kan garisnya ngatung ya kalau misalkan kita ini nggak lurus gitu. Kita bisa stretch dulu nih si garisnya biar sampai tak terhingga pun boleh gitu. Nah, harus kita stretch. Misalkan kita stretch sampai deh. Oke. Yang satunya udah kita gambar. Sekarang sih batang terakhir nih. Tadi kan LV udah, S1 udah, satu udah. Yang terakhir adalah S5. Si S5 ini harus berada di ujung titik awal kita gambar RAV tadi. Kita kan tadi gambar RAV dari bawah sini ke atas. Berarti titik awalnya itu ada di sini kan. Berarti si S5 ini harus balik lagi ke titik awal. Dia harus ketemu titik awal kita gambar tadi. Jadi kita taruh sini. Ini kalau pada garis ini juga. Sorry. Oh, si garis ini kan masih belum nyatu ya. Jadi kita bisa stretch aja si garis ini sampai sini. Terus kita trim. Intinya sampai garis ini sama-sama menyentuh ya. Nah, kita dapatlah di sini ada S1 dan S5. Copy. Ya, kita kasih nama garis ini ada S1 sama S5. Terus ini kita sudah tulisannya kegedean. Saya kecilin dulu tulisannya. Coba biasa aja deh. Kok kecilan? Ini juga saya kasih 20. Nah, udah. Ini coba. Ini dulu sini. Sorry. Sini aja. Ini. Ini. Nah, kalau udah dapet kan ini S1, S5. Nah, tadi kan kita gambar nih si S1-nya dari ujung sini ke bawah. Berarti kita implementasikan lagi ke diagram rangka batangnya. Kita gambarkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dia mendekati titik yang kita tinjau, jadi titik A. Kalau dia mendekati titik A, yang titik yang kita tinjau, atau titik yang kita tinjau, bukan hanya titik A, titik yang kita tinjau, dia mendekati titik yang kita tinjau, maka tandanya itu negatif, berarti dia bersifat tekan. Berarti S1-nya di sini nih, negatif. Kemudian si S5. S5 tadi kan kita gambarnya dari titik awal S1 ke titik akhir si RAV. Berarti gambarnya dari kiri ke kanan. Kita implementasikan lagi ke si rangka batangnya dari kiri ke kanan kita gambarnya. Berarti tandanya ini ya. Berarti arah panahnya ke kanan kan. Kalau ke kanan dia berarti menjauhi titik A. Kalau menjauhi titik A berarti dia bersifat tarik. Kalau bersifat tarik dia tandanya positif. Dia tarik. Oke, lanjut. Sekarang kita ke titik mana lagi nih? Kalau titik ini kita nggak bisa karena kita hanya mengetahui titik 5. Sedangkan yang tidak diketahui adalah titik 9, 10, dan 6. Maksimal titik yang tidak
maksimal batang yang tidak diketahui itu 2 batang yang tidak diketahui. Kalau 3 kita masih belum bisa mencarinya ya. Coba kalau kita ke atas sini. Ke atas sini S1 udah diketahui, P2 udah diketahui, S9 belum diketahui, S2 belum diketahui. Jadi yang belum diketahui ada 2 batang. Nah, kalau 2 batang doang, kita bisa mengetahui maksimal 2 batang. Jadi kita awalnya sih S1 ya. S1 kemudian P2. S1-nya mana nih tadi? Tadi kan kita gambarnya S1 ini ya. S1 tadi kan ke bawah. Nah, sekarang kita gambarnya dari bawah ke atas. Terus ada si P2. P2 berarti ke bawah ya. P2 ke bawah. P2-nya berapa tadi mulai P2-nya? 300. Mulai P2-nya 300. Tapi kalau gambar ke bawah itu sebesar 300 km. Terus si tarawihnya ini tanda tandanya kita copy. Biar kelihatan ya si P2-nya kelihatan. Saya cari. Stretch. Oke. Titik P2. Oke. Titik P2-nya udah terlihat nih. Kemudian S2. S2-nya kita copy. Ini kenapa gambarnya harus satu-satu? Karena kita harus mengcopy satu persatu batangnya seperti ini. Nah, kita taruh di tadi ujung si C2 ya. Nah, kalau udah sekarang si S10. S10 ini, oh enggak, sorry. S2 terakhir adalah S9 ya. S9 ini harus menyentuh titik awal si S1. Titik awal S1 kan tadi ini ya. Jadi si S2-nya kita search dulu deh biar panjang. Saya sampai sini. Terus si S9-nya ini harus menyentuh si titik S1. S1-nya mana nih? S1-nya ini. Berarti kita copy. Copy daun ujung dia ini, ujung si S9 harus menyentuh S1. Berarti kita bisa taruh sini ya. Di sini. Dan sisanya bisa kita trim. Kita ulangi. Oke. Jadi kita dapat deh di sini ada S2 dan S9. Kita copy aja ya. Sorry. Copy. Di sini kita dapat S2. Ini dapat S9. Ini kita pindah ke sini. Nggak bisa. S2. Kita dapat sih S2. Di sini kita dapat S9. Oke. S2 kan tadi kita gambarnya dari atas ke bawah gini kan. Berarti kan ujungnya di sini. Terus kita gambar tarik garis ke bawah. Berarti kalau di sini kita tarik garis juga dari atas ke bawah. Jadi dia mendekati titik yang kita tinjau. Kita kan tadi meninjau titik sini. Dia mendekati titik yang kita tinjau berarti tandanya negatif. Berarti udah benar ya ini negatif. Dia bersifat kan. S9 tadi kita gambarnya dari titik 2 ke titik 1. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas dia mendekati titik yang kita tinjau. Dia berarti bersifat negatif atau bersifat kan. Terus sekarang kita udah bisa nih mencari titik yang ini. Udah titik yang ini udah bisa. Awalnya S5. S5 itu ini. Gambarnya dari sini ke sini. Kemudian ada S9. S9 dari sini ke bawah. Terus ada S10. S10-nya belum ada ya. Bisa kita copy. Copy, taruh di titik S9. Kita taruh di sini. Ya. Terus yang terakhir ada S6. S6 ini harus balik ke titik awal si S5. Kita copy. Kita taruh ini ke titik awal S5. Berarti taruhnya di sini ya. Nah, ini udah lebih garis nih tadi. Kita print.
Itu si garis ini. Nah, sama kita print juga si garis yang ini. Ini juga. Nah, kan tadi si S6-nya itu jadi kalau jadi si S5 ini kalau S5 ini dari ujung sini ke ujung sini, kalau S6 dia dari sini ke sini gitu. Nah, tadi kita juga bertambah di sini ada 10 ya. Ini ada S10. S10. Tandanya gimana? Tadi kan S10 kita gambar dari S9 terus S9 ke atas nih. Berarti gambarnya dari bawah ke atas. Tadi kita kan menjauhnya titik yang ini. Kita gambarnya dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas berarti dia menjauhi titik ini dong. Kalau menjauhi berarti tandanya positif. Sudah benar. Terus si S6 gambarnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Berarti dia menjauhi titik yang kita tinjau. Tandanya benar ya, positif. Terus ada lagi nih. Yang ini nggak bisa karena belum diketahui ada 3. Berarti kita bisa cari yang ini dulu. S6. S6 kan tadi kita gambarnya di sini. Berarti kita gambarnya dari sini ke sini. Terus S11. S11 ini gambarnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi si S7-nya harus balik lagi ke S6. Jadi, kita copy. Copy. S7-nya harus balik lagi ke S6. Ke sini. Berarti dia nilainya itu sama dengan S6 ya. Berarti S6 sama dengan S7. Tandanya, tandanya apa? Tandanya kan berarti dia tadi kan dari S6 gambarnya dari sini ke sini. Terus di titik sini dia ada S11. S11 ini nggak ada nilainya. Nilainya tuh 0. Kalau cek, kita cari, kita lihat di hasil SKP. Hasil SKP ini. Ya, dia nggak ada apa-apa nih. Berarti nilainya tuh 0. Kayak gitu. Berarti udah dipastikan sih A11 itu 0. Terus dia dari S11 sini balik lagi ke sini. Berarti gambarnya dari sini ke sini. Menjauhi titik yang kita tinjau berarti temennya positif. Udah, kalau udah sekarang kita bisa ke atas. Di atas ini ada S11. Titik atas ini ya, titik D. S11 kan tadi di sini ya 0. S11 0. Kemudian ada S10. S10 berarti gambarnya ke bawah sini. Terus ada S2. S2 dari sini ke sini ya. Ya, S2 dari bawah ke atas. Terus ada P3. P3 nilainya berapa nih di sini? 300. Berarti kita gambar dari S2 ke bawah. Nilainya 3. Ya, kita copy lagi si teman 300. Udah dapet nih si kopi yang 300. Terus sekarang dapet lagi S3. Kita copy si S3-nya kan belum ada ya. Kita copy ujungnya di ujung si P3. Jadi kopinya atas. Nah, kita ketik di ujung S3 tadi. P3 sorry. P3 ada. Kalau ini bisa kita stretch dulu. Misalkan baca. Nah, stretch panjang-panjangnya. Terus sekarang S12. S12 ini kan batang terakhir. Dia harus menyentuh S11. Tadi kan S11 di sini ya. Berarti si S12 kita copy lagi. Copy. Ini kita taruh di S11 ke sini ya. S11-nya di sini. Kita taruh. Terus kalau udah kita kirim. Terus kita dapat deh tadi ada sih ini kenapa
Kita tadi dapat S3 sama S12. Kita copy aja yang ini ya. Copy. Ini harus ini. Ya. Kita dapat sini S3. S3 kan gambarnya tadi dari bawah sini ke atas. Berarti dari bawah atas. Berarti mendekati titik yang kita pinjamkan titik ini. Berarti negatif ya. Negatif. Terus S12. S12 tadi kan kita gambarnya yang gini ya. Dari S3, terus S12 dari atas ke bawah. Kita gambarnya gitu. Berarti dari atas ke bawah. Berarti dia menjauhi titik ini. Menjauhi titik yang kita pinjam. Dari atas ke bawah. Berarti kalau menjauhi berarti dia positif. S12 itu positif. Bersifat tarik. S12 ini udah ya. Sekarang kita bisa titik ini. Kalau titik ini kita bisa juga. Ini juga bisa. Kita yang ini dulu deh. S3. S3 tadi mana? S3 itu ini ya. S3 ini. Jadi gambarnya dari atas ke bawah sini. Terus P4. P4 kita gambar. P4 itu berapa nih? P4 300 kN. Jadi kita gambar sih P4 nih. Sini. Kan tadi ini S3-nya. Kita gambar P4 nih. 300. Ke bawah. Tahu ya kenapa gambar ke bawah? Karena di gambar di diagramnya pun dia arahnya ke bawah. Ya, kenapa ke bawah? Karena P4-nya sendiri ini ke bawah gitu. Tuh, ini ke bawah semua. Terus udah S3 udah nih, S3 udah, ini P4, S3, P4, sekarang S4, S4-nya di copy. Copy, ya, kan? Kita taruh di ujung si P4 tadi, harus sini. Terus, bisa kita search dulu. Search, sampai misalkan 500-an. Ya, kalau search, terus sekarang titik yang terakhir itu S13. S13 ini harus balik lagi ke S3. S3 mana tadi? S3. S3-nya ini. Berarti kita taruh si S13-nya, kita copy. Copy ujungnya harus di S13. Sorry, S3. S3 ini nanti taruh sini. Taruh sini. Nah, nanti bisa kita print. Nah, kita print. Nah, kita dapat lagi tadi berapa? S4 sama S13. Copy aja. Ini ya. S4 tadi mana? Ini S4. Kalau sama S4. Sini kan tadi kita gambarnya dari bawah sini ke atas ya, dari garisnya. Berarti dari bawah ke atas dia mendekati titik yang kita pinjam. Jadi kita meninggal titik ini. Tapi kalau mendekati itu tandanya negatif. Udah benar ya, S4 negatif. Terus S13. S13 ini kita gambarnya dari kan dari S4 ini ke S3. Yaitu dari bawah ke atas. Berarti gambarnya dari bawah ke atas. Dia mendekati titik, misal tandanya negatif. Ini S13. Terus sekarang yang terakhir titik ini. Titik yang terakhir ini ya. Untuk mencari S8. S7. S7 mana tadi S7? S7 ini. Dari sini ke sini. Terus ada S12. Dari sini ke atas. S12. Kemudian ada S3. S3 dari atas ke bawah. Kemudian S8 harus kembali ke titik S7. S7 di sini.
Berarti S8 itu dari ujung sini ke ujung sini. Makanya S5 sama dengan S8. Udah selesai, udah dapat semua batangnya. Sekarang kita dimension. Kita ukur dimensinya. Si S1 ya, namanya S1. S1 kita ukur panjangnya berapa. S1 panjangnya 907. Kita lihat di SAP. Kita lihat di SAP. Di sini kan batang S1 ya. Batang S1 itu yang ini ya. Kita lihat di SAP, batang S1-nya yang ini nih, 907. Kita lihat di SAP-nya, benar nggak nih? Sorry, di AutoCAD-nya 907 ya, sama berarti. Udah benar. Terus S2. S2 mana tadi S2? S1, S2. Ini S2-nya. Oh, sorry, ini S2. Kita dimension lagi. Kita dimension lagi sih S2-nya. S2-nya berapa? 907 juga. Benar nggak? S2-nya 907. Benar loh. S2-nya 907. Nih, S2 907. Terus S5. S5 sama S8. Ya, S5 dan S8-nya 787,5. Kok enggak? 787,5. Ini S5, yang ini S8. 787,5 juga sama. Berarti udah benar. Terus untuk S6 sama S7 kita hitung juga S6 dan S7 berapa nih? Sorry. Ya. S6 sama S7-nya 525. Sama enggak? 525 sama. Kemudian yang mana lagi? S4. S4. S4 yang ini. Nilainya 907. S4 yang mana S4? 1, 2, 3, 4. Ini ya, 907. Terus S13 berapa? S9 berapa? 10, 12. Satu lagi belum. S3 juga belum ya. S3 juga belum. Udah. Udah. Nah, kita samain sini. S12 98 398. S12-nya mana? S12 yang ini ya. Sama dengan S10 juga sama nggak? 398,63. S10 sama S12 398,63. Lihat S10. S10 398,63, S12 398,63. Berarti hasilnya udah sama. Kalau hasilnya sudah sama di SAP dan hasil Cremona ini sama dengan di SAP, berarti hasil Cremona kalian itu udah benar. Ini nanti tolong untuk tulisannya diperbesar lagi aja. Terus 15. Ini loh. Diperbesar, kemudian ini di print, ditaruh di tugas besar kalian. Oke, sekian dulu untuk tutorial metode Cremona. Tipe 1 udah, tipe 2 udah. Sekarang mohon semoga dipahami ya dan dikerjakan tepat waktu agar nilainya tidak minus alias sempurna ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.